Graf isomorfik atau isomorphic graph. Dapat dilihat gambar tersebut. Meskipun kedua gambar tersebut terlihat berbeda bentuknya, dengan penamaan simpul yang berbeda pula, namun sebenarnya keduanya merupakan graf yang sama. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda, disebut graf yang saling isomorfik. Definisi isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkorespon di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Maka dari definisi isomorfik, kita dapat menyimpulkan dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin keisomorfik. Pemeriksaan secara visual masih tetap diperlukan. Contohnya, dua buah graf pada gambar di bawah ini memenuhi ketiga syarat tersebut, padahal keduanya tidak isomorfik. Di A terdapat dua simpul anting-anting berderajat 1 yang bertetangga dengan simpul X. Sedangkan di B, hanya terdapat satu buah simpul anting-anting yang bertetangga dengan Y. Contoh graf isomorfik. Berikut gambarnya. Kedua graf pada gambar tersebut isomorfik karena terdapat koresponden satu-satu antar simpul pada graf sebelah kiri dengan simpul-simpul pada graf sebelah kanan, yaitu A berkoresponden dengan U, B berkoresponden dengan Q, C berkoresponden dengan R, D berkoresponden dengan S, E berkoresponden dengan P, F berkoresponden dengan T. Contoh graf isomorfik dengan matriks ketetanggaan. Dapat dilihat gambarnya. Dari gambar di atas untuk memperlihatkan bahwa dua buah graf isomorfik, kita dapat menunjukkan bahwa matriks ketetanggaannya kedua graf itu sama. Maka perhatikan matriks di bawah ini. Nah, terdapat dua matriks. Yang pertama, AG1 yang menyatakan gambar yang pertama, AG2 menyatakan gambar yang kedua. Gambar yang pertama, simpul-simpulnya yaitu A, B, C, D, dan E. Maka matriksnya A dengan A bernilai 0 karena tidak memiliki sisi, A dengan B bernilai 1 karena memiliki sisi, A dengan C 1, A dengan D 1, A dengan E 0 karena tidak ada sisi yang menghubungkan simpul A terhadap simpul E. Begitupun untuk yang seterusnya. Kemudian AG2 untuk gambar yang kedua. Simpul-simpulnya yaitu X, Y, W, V, dan Z. Maka matriksnya adalah X dengan X 0 karena tidak ada sisi yang menghubungkannya. X dengan Y bernilai 1 karena ada sisi. X dengan W 1, X dengan V 1, X dengan Z 0 karena tidak ada sisi yang menghubungkan simpul X dengan simpul Z. Begitupun untuk seterusnya. Maka terlihat bahwa matriks ketetanggaan G1 dan G2 keduanya sama, yang berarti kedua graf tersebut isomorfik. Apa sih graf planar itu? Sebuah graf disebut planar jika graf itu dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling bersilangan atau memotong, di mana persilangan dari suatu sisi adalah perpotongan garis atau busur. Perhatikan gambar pertama. Pada gambar pertama ini merupakan graf planar karena tidak terdapat perpotongan antara garis atau busur. Pada gambar kedua merupakan graf tak planar karena terdapat perpotongan antara busur. Sebuah graf planar mungkin saja tetap disebut planar
meskipun terdapat sisi-sisi yang berpotongan, karena mungkin saja graf itu bisa digambarkan tanpa perpotongan. Contohnya pada graf pertama. Pada graf pertama terdapat perpotongan antara sisi, tetapi setelah digambarkan pada bidang datar lainnya, tidak terjadi perpotongan, maka gambar pertama ini disebut graf planar. Pada gambar kedua, terdapat perpotongan antara sisi, tetapi setelah digambarkan pada bidang datar lainnya, tetap terjadi perpotongan, maka gambar 2 disebut graf tak planar. Aplikasi graf planar. Persoalan utilitas. Pada gambar A, terdapat H1, H2, dan H3, di mana H1, H2, dan H3 ini mempunyai kebutuhan pada W, G, dan E. Tapi di persoalan utilitas ini merupakan graf tak planar karena bisa dilihat pada gambar B, setelah digambarkan pada bidang datar lainnya masih terjadi perpotongan di H2 ke G dan H3 ke G, terdapat sisi yang saling berpotongan. Jadi pada persoalan utilitas pada graf tersebut disebut graf tak planar karena gagal didefinisikan planar. Selanjutnya, apa sih graf bidang itu? Graf bidang adalah representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Perbedaan antara graf planar dan graf bidang adalah graf planar baik untuk graf yang dapat digambar ulang pada bidang datar tanda ada sisi-sisi yang berpotongan, maupun graf yang memang sudah tergambar tanpa sisi yang berpotongan atau graf bidang. Graf bidang sudah pasti graf planar, sedangkan graf planar belum tentu graf bidang. Contoh graf bidang. Terdapat 3 gambar pada gambar tersebut. Nah, di ketiga gambar ini merupakan graf planar, tetapi hanya gambar B dan C yang merupakan graf bidang. Karena pada gambar A atau graf A terdapat sisi yang saling berpotongan. Jadi pada graf A tidak dapat disebut sebagai graf bidang, tetapi pada gambar B dan C itu merupakan graf planar dan graf bidang karena tidak terdapat sisi yang saling berpotongan. Sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah termasuk wilayah luar. Pertama R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Di mana R6 ini adalah wilayah luar pada gambar tersebut. Rumus Euler. Jumlah wilayah F pada graf planar dan graf bidang dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. N dikurang E ditambah F sama dengan 2 atau F sama dengan E dikurang N ditambah 2, di mana F adalah jumlah wilayah, N adalah jumlah simpul, dan E adalah jumlah sisi. Perhatikan graf tersebut. Diketahui E-nya 11, sisi atau jumlah sisinya 11 dan jumlah simpulnya 7. Maka jumlah wilayahnya adalah 6. Menggunakan rumus Euler yang tadi, kita substitusikan nilai E dan nilai N, maka didapat F-nya itu 6 atau jumlah wilayahnya itu 6. Contoh, misalkan graf sederhana planar dan terhubung memiliki 24 simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar sejumlah wilayah. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, penyelesaiannya itu kan kita udah kita ketahui nih, N-nya itu 24 atau jumlah simpulnya itu 24. Nah, jumlah simpul itu dan di soal itu sudah diketahui jumlah dari masing-masing simpul itu memiliki derajat 4. Jadi jumlah derajat itu
jumlah derajat seluruh simpul yaitu 24 dikali 4, jadi 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 dikali jumlah sisi. Maka untuk mencari jumlah sisinya itu sama dengan jumlah derajat dibagi 2. Jadi jumlah sisi pada graf tersebut adalah 48 karena 96 dibagi 2 sama dengan 48. Nah, karena sudah kita ketahui E dan N-nya, lanjut kita mencari banyaknya jumlah wilayah yang terbentuk dengan rumus Euler yang tadi. Kita substitusikan nilai E dan N, maka didapat F-nya itu 26 atau banyaknya wilayahnya itu 26. Selanjutnya, koloreri 8.1. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V lebih dari sama dengan 3, maka ketidaksamaan Euler E kurang dari sama dengan 3V min 6. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N adalah jumlah simpul dan E buah sisi dengan E lebih dari 2. Selalu berlaku ketidaksamaan berikut. E kurang dari sama dengan 3N min 6. Ketidaksamaan di atas dinamakan ketidaksamaan Euler yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak terpenuhi. Contoh, ini ada graf. Kita ketahui N-nya itu 4 atau simpulnya itu ada 4 dan isinya itu ada 6. Kita substitusikan nilai tersebut ke ketidaksamaan Euler. Nah, karena 6 kurang dari sama dengan 12 min 6, maka dapat dikatakan graf di samping adalah graf planar karena rumus ketidaksamaan Euler tersebut terpenuhi. Selanjutnya, pada graf tersebut kita ketahui N-nya itu 5, E-nya 10 atau jumlah simpulnya itu 5 dan jumlah sisinya itu 10. Maka nilainya kita substitusikan ke rumus ketidaksamaan Euler. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa graf tersebut tidak planar karena tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 10 lebih dari sama dengan 9. Ketidaksamaan E kurang dari atau sama dengan 3N dikurang 6 tidak berlaku untuk K33 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari atau sama dengan 3 dikali 6 dikurang 6 sama dengan 12. Jadi E kurang dari atau sama dengan 3N dikurang 6, padahal graf K33 bukan graf planar. Sehingga muncul koloreri 8.2. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V lebih dari atau sama dengan 3 dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3, maka berlaku E kurang dari atau sama dengan 2V dikurang 4. Contoh, graf K33 pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kurang dari atau sama dengan 2N dikurang 4 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari atau sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 8. Salah, yang berarti K33 bukan graf planar. Teorema Kuratowski berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Gambar A, graf Kuratowski pertama atau K5 adalah graf tidak planar. Gambar B, graf Kuratowski kedua atau K33 adalah graf tidak planar. Gambar C, graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Sifat graf Kuratowski. Terdapat 4 sifat graf Kuratowski. Yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua graf Kuratowski adalah tidak planar.
Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upgraf yang isomorfik dengan salah satu Kuratowski atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Contoh, kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung upgraf di G1 yang sama dengan K33. Apa yang dimaksud dengan homomorfik? Dua graf G1 dan G2 dikatakan homomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan dan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2, seperti pada gambar di bawah ini. Ketiga graf pada gambar di atas homomorfik satu sama lain. G2 diperoleh dengan membuang phi atau yang berderajat 2 dari G1. Sedangkan G3 diperoleh dari G2 dengan berturut-turut menambahkan simpul X dan Y atau yang masing-masing berderajat 2. Catatan bahwa penambahan dan penghapusan simpul hanya dilakukan terhadap simpul berderajat 2 saja. Graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homomorfik dengan K5 atau dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 diperoleh K5. Contoh, perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar. Penyelesaiannya, gambar A merupakan graf Petersen atau G. Buatlah sebuah upgrafnya. Kemudian, membuang simpul-simpul berderajat 2 pada graf G1. Gambar C merupakan G2. G2 homomorfik dengan G1. Jika G2 digambar ulang, kita dapatkan bahwa G2 isomorfik dengan K33. Keterangan, gambar A merupakan graf Petersen. Gambar B, G1 adalah upgraf dari G. Gambar C, G2 homomorfik dengan G1. Gambar D, G2 isomorfik dengan K33. Audio Jungle.